Perilaku dan motivasi karyawan. Perilaku karyawan merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas dari organisasi tersebut. Bentuk perilaku karyawan ini memiliki banyak kriteria. Yang pertama dari perilaku kinerja, kemudian keluarga negaraan organisasi, kemudian perilaku kontraproduktif. Yang pertama, ada perilaku kontraproduktif. Ini sangat berpengaruh bagi efektivitas suatu organisasi tersebut. Itu ada abstinence, kemudian turnover. Kemudian perilaku lainnya yaitu pencurian, sabotase, kemudian pelecehan, diskriminatif, dan agresi dan kekerasan di tempat kerja. Perbedaan individu antar karyawan. Tentu saja setiap karyawan itu mempunyai individu yang berbeda. Kemudian atribut pribadi yang berbeda antara suatu orang dengan orang lain. Itu menurut buku yang kami ambil dari sumber. Kemudian ada ditinjau dari fisik, psikologis, dan emosional. Tentu saja untuk mengklasifikasikannya ada the big five personality traits. Kemudian person job fit merupakan sejauh mana kontribusi seseorang dan imbalan yang diberikan organisasi cocok satu sama lain. Kesesuaian orang dengan pekerjaan yang baik dapat menghasilkan kinerja yang tinggi dan sikap yang lebih positif. Kemudian kesesuaian orang dengan pekerjaan yang buruk dapat memiliki efek sebaliknya. Jadi pekerjaan yang tidak sesuai dengan orangnya ya kurang produktif bagi orang tersebut. Kemudian memasuki penjelasan selanjutnya yaitu motivasi. Apa sih motivasi? Motivasi merupakan kumpulan alasan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu. Untuk mengetahui ini ada 3 pendekatan, yaitu ada teori klasik, teori perilaku awal, dan teori motivasi kontemporer. Yang pertama, ada teori klasik. Teori klasik yang menyatakan teori yang menyatakan bahwa pekerja hanya termotivasi karena uang semata. Kemudian manajemen ilmiah Frederick Taylor menganalisis pekerjaan untuk menemukan cara yang lebih baik untuk membuat barang lebih murah, menciptakan keuntungan yang lebih tinggi, dan memungkinkan perusahaan untuk membayar lebih baik dan memotivasi para pekerjanya. Kemudian teori selanjutnya, teori perilaku awal. Dari studi Hawthorne, teori perilaku awal ini tujuan awalnya adalah untuk menguji hubungan antara perubahan lingkungan fisik dan keluaran pekerja atau produktivitas. Kemudian efek dari Hawthorne, produktivitas pekerja meningkat sebagai tanggapan atas tindakan manajemen apapun yang ditafsirkan oleh pekerja sebagai perhatian khusus. Kemudian teori motivasi utama lainnya ada model sumber daya manusia,
atau teori X dan Y, kemudian model hierarki kebutuhan Maslow, kemudian ada teori dua faktor Herzberg, dan terakhir ada teori kebutuhan Maslach. Penjelasannya teori X dan teori Y, diibaratkan X merupakan orang pada dasarnya malas dan enggan bekerja sama, dan teori Y, orang pada dasarnya bersemangat, ingin berkontribusi dan mampu memotivasi diri sendiri. Nanti ditabelkan perbandingannya tersebut. Kemudian model hierarki Maslow memiliki penjelasan tersendiri yang tahapannya itu dari bawah hingga ke atas. Kemudian teori dua faktor Herzberg merupakan kepuasan dan ketidakpuasan kerja bergantung dari dua jenis faktor. Yang pertama ada motivation factor, dan yang kedua hygiene factor. Yang selanjutnya teori kebutuhan Maslach. Teori ini berfokus pada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian, yang selanjutnya kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Dan yang terakhir, teori motivasi kontemporer. Teori ada 2 kategori. Yang pertama teori ekspektasi, kemudian teori keadilan. Teori ekspektasi merupakan penjelasan dari orang-orang termotivasi bekerja untuk memperoleh penghargaan yang mereka inginkan dan bisa mereka dapatkan dari ekspektasi para pekerja tersebut yang dimiliki dari awal masuk mereka bekerja. Kemudian yang kedua teori keadilan. Orang-orang mengevaluasi perlakuan organisasi terhadap mereka dan membandingkan dengan perlakuan yang diterima orang lain. Jadi membandingkan dirinya sendiri dengan dirinya dan orang lain diberlakukannya bagaimana oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada strategi meningkatkan motivasi. Dalam strategi meningkatkan motivasi, program yang sering digunakan untuk membuat pekerjaan lebih menarik dan bermanfaat, ada modifikasi perilaku. Tentu saja modifikasi perilaku ini merupakan evaluasi dari perilaku yang sebelumnya dirasa kurang dan berkembang untuk yang jadi lebih baik. Kemudian menggunakan tujuan untuk motivasi perilaku. Tentu saja untuk mendapatkan semangat yang lebih harus memiliki tujuan untuk menjadi motivasi. Dan yang selanjutnya struktur tim. Tentu saja ini sangat mempengaruhi motivasi kinerja para pekerja. Apabila struktur timnya itu dirasa menyukupi, tentu saja akan lebih produktif dibandingkan dengan struktur tim yang kurang dirasa cocok bagi pekerja tersebut. Itu akan menurunkan produktivitas para pekerja. Kemudian pengayaan pekerjaan dan desain ulang pekerjaan. Tentu saja setiap bulan atau setiap periode ada penilaian masing-masing. Apabila dirasa kurang, maka ada pengayaan pekerjaan dan desain ulang pekerjaan untuk
diharapkan kedepannya agar lebih produktif lagi. Kemudian yang terakhir, jadwal kerja yang dimodifikasi. Tentu saja kegiatan manusia tidak akan begitu-begitu saja, karena hal yang monoton itu sangat membosankan. Maka harus ada jadwal kerja yang dimodifikasi untuk mengurangi kebosanan itu dan meningkatkan produktivitas. Dan modifikasi perilaku. Ini penjelasan selanjutnya dari motivasi perilaku. Kemudian dari modifikasi perilaku ini ada yang pertama punishment atau hukuman. Ini dilakukan apabila melakukan hal yang tidak dirasa produktif, maka harus ada yang namanya punishment. Kemudian positive reinforcement atau ini dilakukan seperti hanya memberikan reward apabila performa dari para pekerja itu meningkat dari sebelumnya. Dan penjelasan selanjutnya ada manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Tujuannya meningkatkan kepuasan kerja dengan mendorong partisipasi agar para pekerja itu memiliki sifat partisipasi yang besar untuk suatu organisasi atau pekerjaan untuk meningkatkan nilai produktivitas. Dan selanjutnya manajemen tim menunjukkan tren yang meningkat. Misalnya dalam organisasi yang lebih kecil dan lebih fleksibel, membuat keputusan dengan lebih cepat dan efisien. Itu contoh kecilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.